Aku balas dengan elegan mulut busuk ibu mertuaku dan kakak iparku di acara hajatan mewahku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Itu baju lungsuran dari mana, Yum? Celetuk Mbak Laras. Matanya menyipit meremehkan penampilanku. Jangan bilang itu tas Gucci ya, oleh-oleh dari pasar malam. Timpal Anya, diikuti tawa sinis dari Bang Hendra, kakak pertama suamiku. Hahaha, wajah kinclong begitu pasti efek krim abal-abal. Sambung ibu, menepuk bahuku pelan namun tatapannya menusuk. Sudahlah, jangan diladeni orang seperti mereka. Nanti kita sendiri yang ikut malu. Gelak tawa mereka menggema di ruangan, menghantam telingaku seperti ribuan jarum. Hatiku begitu sakit mendengar rentetan kalimat menyakitkan itu. Padahal, setelah 10 tahun merantau di kota bersama Mas Reza, suamiku, kami kembali dengan niat baik. Kami ingin mengundang mereka ke acara pembukaan toko emas impian kami dan sekaligus syukuran rumah baru yang akhirnya bisa kami miliki. Tidak pernah kubayangkan sambutan sedingin dan setajam ini. Kami datang dengan hati terbuka, namun balasan yang kami terima justru hinaan bertubi-tubi. Anakmu itu gayanya selangit, padahal hidupnya pas-pasan. Lain kali biasa aja, Yum, ujar Anya. Nada suaranya meremehkan. Bagaimana kabarnya jadi ART di rumah gedongan itu, Yum? Ibu ikut menimpali. Senyumnya mengejek seraya menepuk bahuku seolah aku ini adalah anak yang bodoh. Aku tersenyum manis, mengangguk pelan sambil menyentuh tangan ibu mertuaku yang masih berada di pundak ini. Masih, Bu? Hehehe. Jawabku berbohong. Padahal kenyataannya, aku sungguh menyewa puluhan ART untuk bekerja di rumahku. Wah, ini banyak banget ya emas imitasi. Kok nggak malu kamu makainya? Tanya Mbak Dewi. Dasar manusia-manusia itu tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang imitasi. Kelihatan sekali tidak pernah melihat emas. Kulirik Mas Reza yang juga sedang menatapku dalam. Kedua tangan pria itu terkepal dengan kuat. Tidak hanya dulu dia dihina seperti ini, bahkan sekarang pun mereka masih saja menghina kami. Kalau aku sih mendingan gak usah pakai emas daripada harus emas imitasi, sahut Mbak Laras. Jujur dadaku semakin naik turun. Biasalah, toh dia gak pernah tahu gimana rasanya pakai emas. Bahkan Bang Hendra ikut membuliku. Ini sudah sangat kelewatan menurutku. Sudah. Ayo kita makan dulu, ucap ibu mertuaku melerai. Ada ayam, Yum, tapi jangan rakus ya. Ibu tahu kamu jarang makan enak. Anak kamu juga tuh, air liurnya hampir muncrat lihat makanan enak. Kasihan sekali ya. Mendengar kalimat terakhir yang keluar dari mulut ibu mertuaku, aku ingin meneriaki wajahnya dan berkata bahwa aku sudah bosan dengan makanan seperti ini. Mas Reza menarik tanganku dan menggandeng Erika kemudian membawa kami pergi dari sana. Sebelum benar-benar keluar, Mas Reza menatap ibu dan saudara-saudaranya sambil berkata, "Aku harap kalian semua bisa hadir di acara syukuran yang kami adakan. Dan semoga kalian semua tidak terkejut dan menyesal." Setelah mengatakan itu, Mas Reza dengan penuh emosi membawa aku dan anak kami pergi dari sana. Di ujung gang terparkir mobil mewah kami yang mereka sebut sebagai mobil rental itu. Mereka tidak pernah berubah. Lihat aku akan membalas perkataan mereka semua. Kok pulangnya cepat sekali? Mobil yang kalian rental itu disuruh kembalikan ya sama pemiliknya.
Kayaknya sih majikannya yang nyuruh mereka untuk balik. Biarkan saja mereka pergi. Lerai ibu mertuaku pada ipar-iparku yang bermulut tajam itu. Oh iya Reza, lain kali kalau ke rumah ibu, apa adanya saja ya. Janganlah pakai rental-rental mobil segala. Kasian kalian. Sudah makannya sulit, malah harus bayar begituan lagi. Itu sewa kontrakan sudah dibayar apa belum? Ibu tidak ingin ya kamu diusir lalu pulang ke sini. Tajam dan begitu menusuk. Mas Reza melepaskan genggaman tangan kami. Pria berbadan tegap itu menghela nafas sebentar sebelum membalikkan badannya dan menatap keluarganya dengan penuh rasa kekecewaan. Ternyata sama saja, kami tidak dihargai oleh mereka. Padahal selama 10 tahun lamanya kami merantau, mereka tidak pernah mau tahu dengan keadaan kami di sana. Jangankan menanyakan kabar, saat Mas Reza mencoba menghubungi ibunya. Selama ini wanita itu selalu saja menolak dengan berbagai macam alasan. Kami memang miskin, tapi kami tidak miskin harga diri. Mas Reza menegaskan sembari menatap ibunya dengan tajam. Sontak ucapannya sukses membuat mereka semua tertawa. Bahkan parahnya lagi, Bang Hendra menepuk tangan sambil tertawa begitu keras. Heh Reza, zaman sekarang gak perlulah sok-sokan berprinsip seperti itu. Kalau sudah susah, ya susah saja. Jangan sok-sokan jual mahal. Sindir laki-laki yang mungkin berusia 45 tahun. Aku tersenyum jahat. Ternyata pernyataan bahwa ekonomi menentukan harga diri benar adanya. Jika kita miskin, jangankan orang lain, keluarga sendiri saja bisa dengan tega membuli kita. Saat ingin menjawab perkataan Bang Hendra, tiba-tiba suara telepon dari ponsel milik Mas Reza terdengar keras. Alhasil suamiku merogoh saku celana jeansnya dan mengeluarkan benda persegi itu. Mas Reza menekan tombol tolak pada layar ponsel itu dan kembali menyimpan benda tersebut ke dalam saku celananya. Aduh, itu kan iPhone KW. Tuding Mbak Laras. Sepertinya itu memang iPhone asli deh. Kamu sewa di mana itu? Sekarang giliran Mbak Dewi yang mengeluarkan suara. Berapa kamu nyewa sehari? Lucu sekali ya kalian itu. Sok-sokan kaya. Padahal kami semua tahu latar belakang kalian. Ibu tersenyum sinis. Kasihan sekali suamiku sejak dulu dikucilkan keluarganya. Karena hanya dia yang tidak PNS. Mas, sudahlah, ayo kita pulang saja. Aku mengelus bahu pria di hadapannya sambil berujar dengan lembut. Mas Reza melirik wajahku sebentar, kemudian tersenyum lega sambil menatapku dalam. Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah berubah. Tambahku lagi, sontak Mbak Laras marah besar mendengar ucapanku. Wanita itu mendekat sambil menarik tanganku dengan kasar. Apanya yang gak akan pernah berubah? Tanya wanita itu. Aku membalas tatapan nyalangnya dengan senyum penuh seringan di bibirku. Kok panas? Sindirku. Heh, kalian saja yang tidak berubah. Miskin dari dulu. Malu tahu? Pinjam dan sewa barang-barang mewah. Padahal untuk makan saja sulit. Katanya, ia menjeda ucapannya sambil melirik tanganku yang masih dipegang kuat. Ups, tangan kamu kan sering bersihin WC orang kaya. Ih, jijik tahu. Sontak Mbak Laras melepaskan tanganku. Tahu apa kalian tentang kehidupan kami? Tanyaku sambil tersenyum. Ya tahulah, lihat saja itu wajahmu tanpa rasa malu. Sekali lagi kamu hina istriku, jangan salahkan aku jika aku berani bertindak kasar. Bentak Mas Reza. Aku menggandeng lengan suamiku guna agar amarah pria itu meredam. Aku tahu bagaimana harus membalas mulut ipar dan mertuaku itu. Cukup main cantik saja. Tidak perlu meladeni mereka. Toh nanti akan mati kutu sendiri. Jangan lupa tanggal 15. Ada syukuran yang kami adakan.
Aku harap kalian semua hadir. Detail alamatnya nanti aku kirim lewat grup saja. Kataku sebelum pergi. Mereka tidak menjawab apapun, namun ekspresi wajah mereka yang menatapku seperti mengejek. Aku sudah tidak peduli. Akhirnya aku memilih untuk melangkahkan kaki dari sana. Tunggu dulu! Ibu mertuaku menghampiri sambil sedikit berlari. Wanita parubaya itu menyerahkan sesuatu yang membuat mataku melotot. Sesampainya di teras rumah, aku sengaja membuka gawaiku dan mengulirkan ke aplikasi WA. Ternyata di grup keluarga sudah ramai orang-orang jahat itu menyindirku. Duh, amit-amit panas sama si miskin murahan itu. Mana label Gucci-nya aja mau copot. Hahaha. Sudah, jangan dibully. Namanya juga barang KW. Mereka mengomentari tas yang berada dalam foto storyku. Hah, dasar manusia bodoh. Padahal jelas-jelas itu barang asli. Orang bodoh saja aku rasa bisa membedakan mana yang KW dan mana yang asli. Kalau aku sih, mendingan tas yang gak ada label brandednya, daripada harus pakai yang label branded tapi belinya di pasar malam. Mana barang obral lagi, hahaha. Anya menyahut, Anya kok panas sih? Tanyaku disertai emotikon sedih. Ini orang lama-lama dibiarin semakin kelewatan. Setelah kesini, dia semakin panas karena melihat kita yang sudah kaya raya. Bang Hendra menimpali. Aku berniat untuk mengabaikan perkataan-perkataan para benalu itu, masuk ke dalam rumah dan merebahkan tubuhku di atas sofa. Bu, Bapak pergi lagi ya? Tanya Bi Ija sambil membawakan nampan berisi minuman. Aku yakin bahwa Mas Reza lah yang menyuruh wanita itu untuk membuatku minuman. Iya, Bi. Ada banyak hal yang harus diurus. Kataku menjawab pertanyaan wanita itu. Bi Ija nampak diam beberapa saat. Ia seperti sedang menyimpan pertanyaan besar di otaknya. Sepertinya akan ada acara di sini ya, Bu? Tanya wanita itu. Iya benar, Bi. Hajatan tapi lumayan besar. Oh, pantas Pak Reza terlihat sibuk sekali. Aku mengangguk sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian wanita itu pergi. Kuseruput minuman yang berada dalam gelas itu sampai habis, dan aku bangkit dari dudukku, melangkah perlahan ke arah kamar. Kubuka pintu kamar perlahan kemudian menghamburkan tubuhku di atas kasur. Ponselku sejak tadi berbunyi terus, menandakan ada banyak chat yang masuk. Sudah kalah si Yumna, makanya nggak balas lagi. Ngomong-ngomong, aku dapat undangan dari pemilik saham kantor tempat aku bekerja. Nanti tanggal 15. Kok bisa samaan sama acara Yumna dan suaminya? Tanya ibu mertuaku. BTW dia mengundang satu keluarga loh. Jadi maaf ya Yum, kami tidak bisa hadir ke acaramu. Balas Bang Hendra lagi dengan menyebut namaku di dalam pesannya. Alah, gak usah minta maaf. Balas ibu mertuaku. Mending ke acara orang kaya daripada ke acara mereka. Yang ada malah rugi. Capek-capek kita ke kota malah gak dikasih makan nanti di acara si Yumna itu. Balas ibu mertuaku lagi. Iya sih, bener kata ibu. Jadi mendingan kita ke acara yang diundang kantorku saja. Sudah jelas-jelas perut kita pasti terjamin. Aku tersenyum membaca pesan-pesan keluarga suamiku itu yang mengatai acara hajatanku. Mereka tidak tahu pemilik sebagian saham kantor tempat Bang Hendra bekerja itu adalah milik suamiku. Mereka tidak tahu siapa yang mereka puji kaya raya sejak tadi. Mungkin saat mengetahui bahwa orang kaya itu adalah anak dan menantu yang mereka hina miskin, pasti mereka semua akan serangan jantung. Tidak masalah, kita lihat saja nanti. Have fun ya kalian, jangan sampai terkena serangan jantung nantinya. Balasku dengan disertai emotikon tertawa ngakak. Kemudian aku memilih tidur saja.
Tidak sabar rasanya menunggu 7 hari lagi. Aku penasaran bagaimana wajah mereka nantinya. Pasti akan sangat menyenangkan. Beberapa saat kemudian, aku benar-benar terlelap masuk ke alam bawah sadar dengan senyuman yang masih terukir di kedua sudut bibirku. Beberapa jam kemudian, suamiku pulang dengan wajah yang nampak lelah. Semua persiapan sudah selesai, Yum. Bahkan hanya dalam 1 hari, aku bisa berhasil mengatur segalanya. Suamiku berujar sambil merebahkan tubuhnya di atas sofa. Aku terdiam. Entah kenapa sejak tadi pikiranku terus saja menerawang percakapan ipar-iparku dan ibu mertuaku di grup keluarga. Mas, sebenarnya aku ragu jika harus menyampaikan hal ini. Dikarenakan sudah beberapa kali Mas Reza menyuruhku agar aku keluar dari grup yang berjudul keluarga tapi berwujud bulian itu. Pun yang Mas Reza tahu aku memang sudah tidak ada lagi di grup itu. Sedangkan suamiku sudah keluar dari sana beberapa tahun yang lalu, saat saudara-saudaranya dengan tanpa ampun membuli kami. Namun berbeda denganku, aku malah dengan senang hati menikmati bulian yang menurutku begitu menyenangkan. Kenapa kamu diam saja? Ada apa? Tanya pria itu sambil menatap lekat kedua manik mata coklat tua milikku. Grup keluarga, kataku sambil menyodorkan benda persegi itu kepada Mas Reza. Pria itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pelan dan hikmat pria itu menggeserkan layar ponselku ke atas dan membacanya. Mas, boleh aku tanya? Tanyaku dan sontak dia balas dengan anggukan cepat. Kenapa kamu mengundang karyawan-karyawan di perusahaan itu? Tanyaku. Mas Reza nampak tersenyum. Tidak, ini bukan senyuman kesenangan, melainkan senyuman jahat. Senyuman yang menurutku menyimpan misteri. Biar keluargaku mati kutu dan terkejut saat mengetahui siapa aku. Aku semakin bingung dengan pernyataan yang keluar dari mulutnya. Aku tatap wajahnya sembari menodongkan pertanyaan. Rencana apa lagi, Mas? Ini bukan rencana, sayang, tapi ini strategi, ucapnya. Aku yakin mereka akan sangat sulit menghadiri hajatan kita karena mereka menganggap kita orang miskin. Tapi mereka tidak akan pernah melewatkan hajatan mewah yang notabene diundang langsung oleh pemilik sebagian saham tempat Bang Hendra bekerja. Itu sebabnya aku mengundang seluruh ahli keluarga. Sahut Mas Reza lagi. Tugasmu 3 hari sebelum acara, bagikan undangan online ke grup. Ini merupakan kejutan pertama. Aku menatap kedua mata suamiku dalam. Ya, hanya ada dendam dan kebencian di sana terpancar untuk keluarganya. Sejak usia 20 tahun, ia dibuli oleh keluarganya dikarenakan tidak bergelar sarjana. Bulian itu semakin bertambah dikala Mas Reza memutuskan untuk menikah denganku, si gadis miskin yang hidup sebatang kara. Itu sebabnya setelah menikah kami memutuskan untuk pergi dari rumah, merantau ke kota dan bekerja pada orang kaya. Saat itu Mas Reza bekerja sebagai karyawan di salah satu toko bangunan, dan aku bekerja sebagai ART. Selama merantau, Mas Reza sering menghubungi ibu dan saudara-saudaranya, namun tidak ada yang melayani Mas Reza. Aku ingat betul kala itu ia mengirimkan pesan untuk ibu rupanya. Ibu, anakmu baik-baik saja di sini. Tapi balasan ibu sungguh-sungguh menyakitkan. Jika belum kaya berarti kamu bukan anakku. Begitu balasannya. Aku penasaran apakah sikap ibu mertuaku akan berubah saat mengetahui kami sudah hidup berkecukupan. Malam harinya, aku pun mengirim pesan grup WA keluarga. Datang ya. Pesan yang aku kirimkan kepada grup keluarga disertai sebuah undangan yang disertai Dena. Di sana terlihat jelas nama jalan, nama kompleks, dan nomor rumah. Ini perumahan orang kaya, kata Mbak Dewi sambil mention penghuni grup yang lain. Tidak berapa lama, pesanku benar-benar diserbu oleh mereka semua. Kamu mimpi atau bagaimana? Ngidam jadi orang kaya?
Bahkan di kompleks itu nggak ada rumah satu lantai, apalagi rumah kontrakan. Hahaha. Anya terlihat senang mengejek. Yumna, Yumna, padahal kami itu sudah mengatakan bahwa tidak bisa hadir di acara orang miskin sepertimu. Malah sok-sokan bikin undangan palsu, seolah-olah itu kamu orang kaya. Kamu tidak perlu membujuk kami sampai segitunya. Ibu mertuaku membalas. Wanita itu baru saja muncul. Tunggu. Sepertinya ini alamat yang sama dengan undangan yang diberikan oleh atasan Mas Hendra. Anya menyadari hal itu. Tidak berapa lama, semua penghuni grup mengirimkan stiker tertawa. Tidak terkecuali, bahkan mereka seperti merencanakan hal itu. Kebetulan sekali, ternyata kamu ART di rumah itu ya. Yumna, seharusnya kamu perjelas dari awal bahwa yang syukuran itu adalah majikanmu. Aduh, okelah kalau ke sana kami akan datang. Sekalian ingin mempermalukan kamu. Hahaha. Pesan terakhir dari Mbak Laras membuat aku hampir tertawa. Nanti kita lihat saja siapa yang akan mempermalukan siapa. Wah, benar ya kata Mbak Laras. Seru sekali jika kita ke acara mewah itu dan mempermalukan Yumna. Bagus sih, biar tahu diri sedikit, biar nggak ngaku-ngaku lagi. Aku hanya mengidikan bahu saat membaca pesan mereka. Tidak peduli sama sekali. Ini H-3 sebelum acara, tapi rumah kami sudah ramai saja. Para pendekor sudah mulai melakukan pekerjaannya karena memang yang didekor lumayan luas dan tidak cukup waktu sehari. Para catering juga sudah hadir membawa peralatan-peralatan mereka, mulai dari piring, sendok, gelas dan banyak benda lainnya yang akan mereka butuhkan nantinya. Sedangkan menu makanan akan menyusul pada hari H. Aku sudah berjanji dengan Dias untuk menemani dia berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Jadi karena dia yang mengajak, aku hanya perlu menunggu dijemput oleh temanku itu yang tidak lain adalah istri bos di perusahaan tempat Bang Hendra bekerja. Sekaligus perusahaan terdapat saham milik suamiku. Karena memang malas berdandan, aku hanya menggunakan baju santai serta tas lempang kecil yang hanya muat dimasukkan ponsel dan dompet. Berbeda dengan Dias, wanita itu menggunakan pakaian dari brand-brand ternama, sepatu high heel yang menutupi permukaan kakinya dengan sempurna, serta rambut yang diikat, tidak lupa kacamata yang menenteng di atas kepalanya. Yum, tolong pegangin sebentar ya, aku mau angkat telepon. Dias menyerahkan begitu banyak belanjaannya kepadaku, dan mulai mengangkat telepon dari seseorang. Wanita itu sedikit menjauh, jadi aku memilih untuk berdiri bersandar pada dinding. Demi apa? Ketemu Yumna? Aku terkejut saat seseorang menyebut namaku. Menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya aku saat melihat semua benalu itu ada di sini sekarang. Itu majikan kamu? Tanya ibu mertuaku sambil menatapku dan Dias yang berdiri sedikit jauh bergantian. Aku hanya tersenyum menanggapi mereka semua. Kalian sedang apa di sini? Tanyaku sedikit penasaran. Pasalnya dari kampung ke pusat kota harus menempuh 4-5 jam perjalanan. Kan 3 hari lagi kami dapat undangan dari majikan kamu. Jadi kami datang lebih awal dan menginap di hotel. Biasalah, kami punya duit banyak. Jadi tidak masalah sambil liburan ke sini. Aku ingin menertawakan mereka semua. Begitu berlebihan menurutku. Oh, jawabku santai. Benar kan? Sudah jelas-jelas kamu itu miskin dan bekerja pada wanita kaya itu. Tapi masih saja kamu sok-sokan jadi orang kaya, ucap ibu mertuaku. Aku hanya diam saja tidak menanggapi mereka semua. Ngomong-ngomong, bajumu itu bagus. Pasti bekas majikanmu itu kan? Hahaha. Lumayan sih bisa pakai baju orang kaya walaupun bekas. Mbak Laras berujar sambil tersenyum mengejekku.
Dias mendekat membuat para benalu-benalu itu berlomba-lomba untuk bisa menyalami tangan Dias. Siapa mereka, Yum? Tanya dia sambil menatapku bingung. Ini keluar mantan majikannya Yumna. Belum sempat aku menjawab, Mbak Lara sudah memotong dengan jawaban sedemikian rupa membuat dia terkejut. Bagaimana sekarang pekerjaannya? Dulu sih nggak becus ya. Mending dipecat saja. Bukan apa ya, dulu emas kami sering hilang. Mataku membulat sempurna. Berani sekali mereka memfitnahku dengan hal yang tidak-tidak. Ini sudah sangat keterlaluan menurutku. Mendingan cari ART yang lain saja. Saya bisa bantu kok carikan jika kamu mau, kata Mbak Laras, namun Dias berusaha menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, kami tamu undangan hajatan mewah Anda loh, ucap ibu mertuaku. Dias menilaiku. Tidak, mungkin maksud kalian hajatan di rumahnya Yumna. Pengakuan Dias membuat semua orang terkejut. Apa? Sontak mereka tertawa sambil menggelengkan kepala masing-masing, pertanda tidak habis pikir. Yang benar saja, kata Mbak Laras di sela-sela tawanya. Hal tersebut jelas menambah kebingungan Dias. Wanita itu menatapku seolah sedang berusaha mencari jawaban. Apa ada yang lucu? Dias bertanya. Mungkin ia merasa aneh dengan sikap orang-orang itu. Anda itu lucu sekali. Apanya yang lucu? Toh aku berkata, majikanku memang sangat baik, makanya dia berkata seperti itu. Karena selama ini akulah yang tinggal di rumahnya selama beliau keluar kota. Aku potong perkataan Dias cepat, sambil mengedipkan mataku, memberikan isyarat pada wanita itu agar mengiyakan apa yang aku katakan. Benar kan, Bu Dia Saputri? Wanita itu menganggukkan kepalanya meski merasa ragu. Oh walah Bu, Anda sudah melakukan hal yang salah. Hati-hati loh, dia itu bukan wanita baik-baik. Mbak Laras berbisik namun aku masih bisa mendengarkan bisikannya dengan jelas. Ya, kami tidak ingin Bu Dias itu merasakan hal yang sama seperti kami. Orang asing kayak gitu nggak bisa dipercaya, Bu. Buktinya dia nggak punya keluarga kan? Bapak ibunya saja tidak jelas siapa. Pasti anaknya juga ikutan tidak Plak! Semua orang terkejut saat melihat apa yang aku lakukan kepada Anya. Suara tamparan itu terdengar jelas dan pasti rasanya sakit. Ibu melongo, mulutnya terbuka. Mungkin masih tidak percaya bahwa aku bisa seberani itu. Kenapa? Kalian pikir aku takut? Tanyaku. Aku pastikan kalian akan menyesal. Setelah mengatakan itu, aku langsung pergi, menarik tangan Dias agar wanita itu juga menjauh dari sana. Di perjalanan aku menceritakan kepada dia siapa mereka. Serius kamu? Dias terkejut bukan main. Wanita itu menatapku tidak percaya. Mereka itu iparmu dan ibu mertuamu? Tanya Dias. Aku menganggukkan kepalaku, sedangkan Dias menggelengkan kepalanya perlahan. Ini parah sih. Ini benar-benar parah. Yang mereka tahu kamu itu miskin. Hahaha. Beberapa saat kemudian dia tertawa keras. Mungkin ia sedang menertawai kebodohan keluarga suamiku. Balas dendam saja, Yum. Buat mereka semua menyesal. Kata Dias. Aku tersenyum. Aku sudah merencanakan itu bersama Mas Reza. Mereka tidak tahu bahwa hajatan yang akan mereka hadiri nanti merupakan hajatan yang kami adakan. Yang mereka ketahui, hajatan itu milik orang kaya tempat kami bekerja. Itu doang kejutannya? Tanya Dias. Aku menganggukkan kepalaku pelan. Kalau itu saja sih tidak cukup, Yumna. Aku punya ide lain. Kamu mau dengar? Wanita itu mengatakan sesuatu kepadaku yang membuat kedua bola mataku melotot. Dias?
Kenapa? Kamu kurang setuju? Tanya wanita itu. Ah, terima kasih Dias. Jelas aku setuju. Terima kasih ya. Sungguh aku tidak sabar. Pukul 8 malam aku tiba di rumah, mengucapkan terima kasih kepada Dias karena sudah sudi menjemput dan mengantarkanku. Walaupun sebenarnya kepergian kami tadi merupakan kepentingannya. Saat kakiku memasuki gerbang, mataku sudah tertuju pada Mas Reza yang berdiri di teras rumah bersama Amira, anak kami. Ada apa, Mas? Tanyaku. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan dingin, menarik tanganku agar menuju ke arah garasi. Setelah membukakan pintu mobil dan menyuruhku untuk masuk, dia pun akhirnya juga masuk dan duduk di bangku kemudi. Ada apa sih ini, Mas? Tanyaku lagi. Mereka meminta kita untuk hadir di acara makan malam. Jelas Mas Reza, aku langsung mengerti. Kulirik ponsel yang sejak tadi aku abaikan, dan benar saja, sudah banyak pesan grup. Ayolah Yumna, mari dinner bersama kami, Ibu rindu sama Amira. Rasanya tidak lengkap jika tidak ada Reza dan istrinya. Jika mereka tidak hadir makan malam bersama kita, ya sudah ibu pulang saja sekarang. Anak-anak ibu tidak menghargai ibu. Aku semakin bingung dengan pesan ini. Ada apa ini? Aku ingin lihat apa yang sekarang mereka rencanakan. Mas Reza menggandeng tanganku agar berjalan beriringan bersamanya. Mobil sudah kami titipkan di area parkiran yang sedikit jauh dengan restoran tempat keluarga kami mengadakan makan malam bersama. Dari kejauhan, aku sudah melihat bahwa ibu dan ipar-iparku yang lainnya sudah berada di depan pintu restoran, dengan mata yang sibuk menyapu ke seluruh area. Dan beberapa saat kemudian, titik tuju mata ibu terfokus pada aku dan suamiku, serta anakku yang berada dalam gendongan papanya. Sontak wanita parubaya itu yang menggunakan dress berwarna hitam itu sedikit berbisik-bisik, mungkin sedang memberitahukan kepada anak-anaknya yang lain bahwa kami telah sampai. Entah apa yang mereka rencanakan sekarang, kata Mas Reza. Tadi suamiku dingin kepadaku, dikarenakan kesal dengan keluarganya saat mengetahui bahwa aku dihina oleh mereka. Sebenarnya aku tidak memberitahunya, akan tetapi diaslah yang mengatakan semua itu kepada Mas Reza, dikala Mas Reza sedang menelponku di saat sedang bersama Dias. Kok nggak bawa mobil rental itu lagi? Kan kasihan harus jalan kaki, kata ibu. Hah? Masih saja dia menghina kami. Menyebut nak lagi. Sudah dikembalikan, Bu, sahut Mas Reza enteng. Oh, pantas saja. Ayo masuk, ajak ibu mertuaku. Kami hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Namun Mas Reza tetap masuk dan menuntunku agar aku ikut masuk. Ayo duduk. Ibu mempersilahkan kami agar kami duduk. Sebenarnya aku ingin bertanya-tanya ada maksud apa di balik perubahan sikap ibu mertuaku dan iparku itu. Kalian sepertinya belum pernah makan di restoran mewah ini ya? Mbak Laras bertanya sambil tersenyum dengan lembut. Namun aku yakin bahwa senyumannya itu penuh dengan dusta. Kami biasa makan di warteg atau kaki lima. Ini terlalu mahal. Kami tidak sanggup. Aku menyahuti, membuat mereka semua tertawa santai. Kamu itu bisa saja, kata Anya. Wanita itu sedikit memincingkan tatapan kebencian kepadaku. Mungkin karena tadi sore aku menamparnya. Seorang pelayan membawakan buku daftar menu serta sebuah pulpen dan secari kertas. Ibu mertuaku dan para iparku berbondong-bondong memilih menu makanan yang harganya standar. Hingga akhirnya mereka semua selesai memilih dan menatapku. Kamu mau pilih yang mana, Yum? Tanya ibu mertuaku. Disamain saja, Bu, sahutku. Mereka semua saling tatap. Harganya mahal-mahal loh, Yum. Apa kamu sanggup untuk membayarnya? Tanya ibu mertuaku. Ya sudah, ini saja Mbak, 2. Minumannya yang ini ya.
Aku menunjuk menu paling atas yang harganya tentunya paling mahal. Heh Yum, yang benar saja. Kamu jangan nyuruh kami yang bayar ya. Mbak Laras memperingati. Aku tidak peduli. Bahkan ucapannya tidak sama sekali aku gubris. Yum, kamu benar pesan menu itu? Tanya ibu mertuaku. Lalu emangnya kenapa, Bu? Tanyaku balik dengan nada suara yang terdengar acuh. Kalian tidak mampu membayar. Lah, katanya kalian orang kaya. Aku sedikit menambah volume yang membuat orang-orang di samping kami menatap dengan bingung. Masa orang kaya raya, menu seharga segitu saja kalian tidak mampu membayarnya sih? Tanyaku. Ibu dan para iparku menelan salivanya susah payah. Ya, tadi mereka mengatakan akan mentraktir. Itu sebabnya aku ingin mengerjai mereka semua. Mbak, nggak ada cuci mulutnya ya? Atau kek gitu? Pelayan itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aku memilih tiramisu yang paling mahal serta dessert. Apa? Kamu memesan sebanyak itu? Tanya Mbak Laras. Kan sesuai. Satu orang satu kan? Jawabku. Gila kamu itu. Sudah makan gratis, tidak tahu diri lagi. Kesal Anya. Lah, kalian kan yang mengundang kami, jadi aku merasa tidak salah kan kalau aku datang ke sini secara terhormat. Tidak berapa lama, minuman kami pun diantar. Ups, tumpah, kata Anya. Satu gelas jus kental ditumpahkan ke atas bajuku membuatku terkejut bukan main. Kutatap Anya dengan kesal. Mendingan kamu cuci dulu deh, suruh ibu mertuaku. Aku diam, mengajak Mas Reza agar pergi ke toilet, namun sebelum itu, aku mengambil sebotol saus dan kutumpahkan pada baju Anya. Ups, aku juga tidak sengaja, Anya. Wajah Anya sudah merah padam. Wanita itu seperti sedang menahan sensasi panas yang timbul dari tubuhnya akibat siraman saus cair tersebut. Ayo Anya, kita ke toilet bersama, kataku mengejek sambil tersenyum jahat. Kurang ajar kamu ya, awas saja nanti. Cibirnya pelan, namun aku masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Aku langsung melenggang pergi dari sana dan diikuti oleh Mas Reza. Pria itu menyamai langkahku agar beriringan denganku. Kemudian ia tersenyum penuh arti. Aku baru tahu kalau istriku ini cerdik dan berani, katanya. Lagi pula kenapa harus takut, Mas? Mereka yang mulai, jadi tidak ada salahnya kan jika aku sedikit ikut serta dalam permainan ini? Mas Reza mengangguk paham. Sebaiknya jangan kita lanjutkan acara ini ya. Sebagian celanamu telah basah, kata Mas Reza tiba-tiba membuatku langsung menggelengkan kepala ini dengan cepat. Setelah keluar dari toilet, aku berdiri sebentar di depan cermin dan menatap tubuhku dari bawah hingga atas. Kemudian ke utas senyuman merekah sempurna. Kenapa diakhiri, Mas? Aku suka bermain-main, kataku sambil menarik tangan suamiku agar kembali menuju arah meja bundar tempat ibu mertuaku dan iparku berada. Kulihat Anya sedang berada di sana dengan pakaian berbeda. Yumna, kamu yakin tetap melanjutkan makan malam dengan keadaan basah seperti itu? Apa nggak ada niatan beli baju dulu? Kan di samping restoran ini ada butik. Ibu menyarani. Tapi aku lebih menangkap bahwa ini merupakan sindiran. Aku tidak suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Jawabku seadanya. Tidak suka menghambur-hamburkan uang? Apa memang tidak punya uang? Tanya Mbak Laras. Ia sedang berusaha menahan tawanya. Dua-duanya benar, sahutku acuh. Aku fokus pada makanan di depanku. Sushi dengan taburan kaviar. Itu sebabnya menu ini tergolong mahal. Emang bisa pegang sumpit? Tanya ibu mertuaku mengolok-ngolok. Bisa makan pakai tangan, sahutku. Yang penting bisa makan mahal. Sahutku membuat wajah-wajah itu seketika menatapku jengkel. Saat semua orang fokus pada makanan masing-masing,
Dua pelayan datang dan tersenyum dengan ramah. Maaf mengganggu kenyamanannya. Teman kami kehilangan ponsel genggam dan sebuah dompet. Apa boleh saya periksa tas Anda? Aku terkejut bukan main. Kulirik para benalu itu yang sedang tersenyum licik. Oh, ternyata ini merupakan bagian dari rencana mereka. Oh, silahkan saja, kataku sambil menyerahkan tas kecil yang memang hanya muat diisi oleh ponsel dan dompet saja. Kedua pria berpakaian seragam itu nampak terdiam sambil menatap satu sama lain. Beberapa saat kemudian, dua ponsel yang sedang menjadi incaran dikeluarkan dari dalam tasku, dan sebuah dompet yang berwarna hitam juga berada di sana. Ya, satu merupakan milikku. Ternyata benar, Anda yang mengambilnya, kata pelayan itu. Mereka masih berusaha berkata dengan sopan. Aku menggigitkan bahuku acuh, bahkan tidak sama sekali peduli dengan apa yang terjadi. Berbeda dengan Mas Reza yang sudah terlihat marah dan bingung. Yum, murahan banget sih. Bisa-bisanya ya kamu mencuri di restoran ini. Kamu lihat pengunjungnya ramai sekali, kata ibu dengan nada suara yang tidak habis pikir. Jangan-jangan ponsel yang katanya milikmu itu juga hasil curian ya? Tanya Mbak Laras. Dan apa yang aku lakukan? Ya, hanya mengunyah dan memasukkan makanan-makanan di hadapanku ke dalam mulutku. Aku sama sekali tidak terlihat peduli karena aku tahu benar bahwa ini merupakan bagian dari rencana mertuaku dan iparku. Itulah mengapa mereka mengundang kami untuk menghadiri makan malam ini. Setelah 5 menit aku menghabiskan makananku, aku tatap iparku satu persatu, dan kemudian tatapanku berhenti pada wajah ibu mertuaku. Meraih gelas minuman dan menyeruputnya hingga habis. Cara kalian sudah gak zaman lagi, ucapku santai. Mencuri kamu pikir zaman? Orang kalau gak punya duit ya kerja, cetus Anya. Siapa yang mencuri? Tanyaku membuat semua orang menatapku dengan jengkel. Mana ada pencuri yang ngaku? Imbuh Mbak Dewi sambil menatapku rendah. Benar, kamu benar. Kalau ada pencuri yang mau ngaku, pasti penjara penuh kan? Tanyaku sambil tersenyum. Mereka semua bingung melihat sikapku yang sama sekali tidak panik. Padahal jelas-jelas ponsel itu ditemukan di dalam tasku. Bawa saja ke kantor polisi, kata ibu. Saat dua pria itu hendak menyentuhku, aku dengan cepat mengangkat tanganku. Ku ambil ponsel yang sejak tadi berada di dalam tasku dan menunjukkan sesuatu. Pada layar itu memperlihatkan fitur rekam suara yang sudah berjalan selama 20 menit lebih. Ya, aku merekamnya sejak pertama sampai di restoran ini. Kalian mau rekaman ini diputar menit keberapa? Tanyaku santai, membuat wajah para benalu itu sontak menegang. Ayo jawab, rekaman ini setidaknya bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam benak kalian. Bagaimana aku mencuri? Dan kapan aku memasukkan ponsel ini ke dalam tasku? Ibu menelan salivanya gusar. Hai, kenapa wajah kalian tegang? Baik aku putar saja. Aku ke toilet tadi menit keberapa ya, Bu? Tanyaku wanita itu menatapku dengan tajam. Ah, menit ke-12, jawabku lagi, karena memang ibu tidak menggubris pertanyaanku sama sekali. Diam ya, kalian dengar sama-sama. Aku punya kejutan. Aku menatap wajah Mbak Dewi. Si yang sejak pertama datang hanya diam saja. Namun yang pertama muncul pada rekaman malah suaranya. Wanita itu terlihat menelan salivanya dengan susah payah. Kejutan apa? Tanya ibu. Tada! Pekik wanita itu. Aku tidak tahu apa yang dia perlihatkan karena memang ini hanya rekaman suara bukan rekaman video. Ponsel milik siapa itu? Sekarang giliran suara Mbak Laras yang terdengar. Dari suara wanita itu, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kejutan apa yang dimaksud oleh Mbak Dewi. Ponsel dari dompet milik pelayan yang membawa buku menu tadi. Aku mengambil dari saku bajunya secara diam-diam dan tanpa disadari. Jelas Mbak Dewi lagi. Gila kamu ya,
Nanti kalau ketahuan bagaimana? Terdengar dari nada suara Mbak Laras. Dia panik. Eits, tenang saja. Aku punya rencana. Berhubung si Yumna dan Reza tidak ada di sini. Jelas wanita itu lagi. Rencana apa sih? Kemarikan tasnya si Yumna. Nah, ponsel ini kita masukkan ke dalam tasnya. Kita buat seolah-olah dia yang mencurinya. Ah, ngomong-ngomong dia masih saja menyewa ponsel orang. Aku paham bahwa ucapan itu ia katakan di saat sedang memasukkan ponsel dan dompet itu ke dalam tasku. Dan mereka melihat ada ponselku di dalam tas itu juga. Ya, ponsel yang saat ini memperdengarkan rekaman yang aku putar sekarang. Lalu bagaimana? Tanya ibu mertuaku. Sebentar ya Bu. Mbak Dewi menambah volume suaranya. Ia seperti sedang memanggil seseorang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Suara wanita itu terdengar asing. Aku yakin bahwa itu suara pelayan yang bekerja di sini. Mbak, coba Mbak tanya apakah ada teman atau pelayan di sini yang kehilangan sesuatu. Soalnya tadi saya lihat wanita yang duduk di bangku itu memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Dan ya, ternyata pada bagian ini mereka memberitahu pelayan tersebut bahwa aku yang mencuri benda itu. Hingga tadi mereka hanya menggeledah tasku saja. Baik, saya akan tanyakan dulu. Ah, rencana bagus. Makanya jangan suka main-main dengan kita. Rasakan kamu Yumna, kamu akan sangat malu. Ucapan Mbak Laras membuatku mengakhiri rekaman itu. Jadi begitulah ceritanya. Kataku sambil tersenyum dan menatap kakak-kakak iparku. Aku bahkan tidak menyadari bahwa sudah banyak orang yang menatap kami dan menyimak apa yang telah terjadi. Wah, parah banget sih. Ini bukan dilakukan secara kesengajaan. Ibu mertuaku berusaha membela diri. Jelas-jelas rekaman sudah diputar masih saja ngelak. Jelas-jelas rekamannya sudah diputar masih saja ngelak. Ucapku sambil membereskan tasku. Penjarakan saja, Mas. Aku berkata tanpa beban pada kedua pelayan tersebut. Ngomong-ngomong aku pulang duluan ya. Aku ada hajatan di rumah majikanku. Jangan lupa kalian hadir. Dan untuk makanku dan Mas Reza hanya habis kurang lebih 1 juta. Murah sekali kan? Bagi kalian uang segitu tidak ada apa-apanya bukan? Aku mulai beranjak. Namun sebelum aku melirik ke arah ibu mertuaku dan iparku yang sudah ketakutan. Have fun ya, semangat cuci piringnya. Pagi-paginya aku iseng melihat ponsel. Dan ya, aku sudah disuguhkan dengan pesan grup keluarga suamiku. Awas kamu Yumna, kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Bisa-bisanya wanita sialan itu membuat kita malu di restoran mewah semalam. Untung saja Bang Hendra datang cepat, jadi dia menyelesaikan masalah kita. Alah, gak jadi cuci piring dong. Balasku disertai emotikon kecewa. Kulempar pelan benda pipih di tanganku itu ke kasur. Lalu aku turun dari sana hendak menuju toilet. Aku juga bisa mendengar dengan jelas suara bising yang ditimbulkan di lantai dasar. Ya, pasalnya nanti besok ada acara di rumah ini. Jadi tentu saja akan sangat ramai di sini. Setelah selesai dengan ritual mandi dan siap dengan baju selutut yang aku kenakan, aku memilih untuk turun dan mencari di mana suamiku. Bisa jadi dia sedang dibawa atau bahkan sedang keluar sebentar. Toko emas kami percayakan kepada Anggun, sepupuku dari kampung. Wanita itu lumayan pandai soal bisnis, dikarenakan dulu ia pernah mengelola usaha butik ibunya. Namun sayangnya, butik tersebut sekarang sudah lenyap. Tapi tetap saja, aku juga sering mendatangi toko itu untuk sekedar mengontrol atau mengecek kinerja para tukang pembuatan perhiasan. Bu, sepertinya acaranya lumayan mewah ya. Seorang wanita yang sedang sibuk menyusun kursi dan meja menegurku dengan pertanyaan tersebut. Aku tersenyum sembari mengangguk pelan. Ini pertama kalinya kami mengadakan acara di rumah sendiri setelah 10 tahun menikah. Kataku membuat wanita itu menganggukkan kepalanya. Wah,
Hebat sekali ya, Bu, katanya lagi. Aku hanya tersenyum kemudian melenggang pergi dari sana, menuju ke arah meja makan dan meneguk habis segelas susu ibu hamil yang memang sudah rutin disediakan oleh suamiku sendiri. Bapak kemana ya, Bi? Bi Inah yang sedang memasak di dapur menatap ke arahku. Ada kok, Bu, di luar. Jawab wanita itu membuat aku penasaran. Pasalnya aku tidak sama sekali menemukan batang hidungnya. Lantas aku menuju ke arah luar. Dan ya, ternyata benar. Mas Reza ikut serta membantu memasang tenda yang begitu besar. Aku salut kepadanya. Padahal bisa saja ia hanya duduk diam dan menyaksikan. Tapi suamiku ini merupakan pekerja keras. Ku ambil gambar dia secara diam-diam. Dia terlihat begitu gagah dan tampan. Karena kerja kerasnya lah selama ini kami sekarang hidup bahagia. Ku kirim hasil jepretanku tadi pada grup keluarga. Dan benar saja, balasan mereka semua sudah bisa ditebak. Wah, jadi tukang pasang tenda ya sekarang? Tanya ibu mertuaku. Pasang tenda di rumah majikannya, Bu. Kan besok ada hajatan di sini. Balasku. Kalian gak malu apa? Sekeluarga tinggal di rumah orang kaya? Numpang makan kok segitunya? Tanya lagi ibu mertuaku. Aku sebenarnya sangat malas meladeni ketikan manusia-manusia munafik itu. Bu, bilang tuh sama menantu ibu, besok di acara hajatan majikannya, suruh tampil apa adanya saja. Toh nanti dia juga yang jadi tukang cuci piring. Balas Mbak Dewi menimpali. Tas Gucci KW-nya juga disimpan saja. iPhone sewaannya itu kembalikan saja. Baju bekas orang jangan dipakai di acara mewah seperti itu. Terlihat murahan sekali. Ini merupakan pesan dari Anya. Aku yakin bahwa wanita itu masih sangat dendam kepadaku. Siap pokoknya. Kalian juga jangan lupa ya makan banyak nanti. Mengetahui kenyataan yang mengejutkan juga butuh tenaga loh. Balasku kepadanya. Malah nanti kamu yang dapat kejutan dari kami. Lihat saja nanti. Mbak Dewi menimpali lagi. Siap-siap ya, kehilangan pekerjaan. Hahaha. Anya juga ikut serta. Oke Anya, siap-siap. Pengen banget kehilangan pekerjaan. Aku itu nanti jual emas buat makan. Aku sengaja menyindir, karena aku mendapatkan informasi dari Anggun bahwa ibu baru saja jual emasnya dan harganya di atas 10 juta. Namun wanita itu memaksa agar dibeli dengan harga 20 juta. Kan gila sekali, apalagi emasnya tanpa kwitansinya. Heh, apa maksudmu? Siapa yang menjual emas? Tanya ibu mertuaku. Ia sepertinya bingung. Bagaimana caranya aku bisa mengetahui hal itu? Loh, memangnya kenapa, Bu? Ibu jual emas ya? Tanyaku lagi. Ya enggak lah. Uang kami kan banyak. Buat hidup setahun saja sudah cukup. Timpalnya lagi. Aku tersenyum membaca pesan dari ibu. Sedikit lucu namun kasihan juga harus berbohong. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi menunggu besok. Kira-kira bagaimana wajah mereka semua tak kalah mengetahui bahwa aku dan Mas Reza, anak dan menantu yang mereka hina ternyata adalah orang kaya. Pasti menyenangkan sekali, bukan? Tamu undangan mulai berdatangan. Banyak mobil dan motor yang terparkir di luar pagar. Lumayan ada lahan kosong di depan rumah kami. Dan belum dibangun rumah. Jadi kendaraan bisa terparkir di sana. Dikarenakan memang lumayan banyak orang yang datang dengan kendaraan pribadi. Aku sudah siap dengan gamis mewah melekat sempurna di tubuhku. Dihiasi dengan pasmina yang elegan, menambah kesan gamis mewah yang berkali lipat. Gamis ini didesain oleh desainer kenalanku. High heel berwarna senada menutupi sebagian besar punggung kakiku. Dengan tinggi 3 cm membuat tubuhku terlihat ramping dan lebih tinggi, walaupun aku sedang hamil. Make up yang natural agar menambah kesan lebih awet muda di usiaku yang sudah 30 tahun. Mas Reza menghampiriku. Tatapannya menyiratkan
Tatapannya menyiratkan kekaguman serta binar mata yang membuatku tersipu malu. Pria itu tidak kalah tampan menurutku. Kemeja berwarna marun dengan memakai jas berwarna hitam dari luar. Acara pengajian dan santunan anak yatim sudah kami adakan tadi pagi. Kamu membuatku terpaku, sayang. Pria itu berbisik di telingaku, membuatku merasakan sensasi hangat dari nafasnya. Mama, Papa. Amira yang sejak tadi bersama dengan pengasuhnya berlari ke arah kami. Anakku tidak kalah cantik dengan gaun yang didesain sama denganku. Mas Reza langsung menggendong putrinya dan menarik tanganku untuk berdiri di depan untuk menyambut para tamu. Dari kejauhan, aku melihat ibu dan ipar-iparku mulai masuk. Mereka terlihat kagum saat memandangi rumahku. Itu Yumna sama Reza. Mbak Dewi berbisik namun aku masih dapat menangkap apa yang ia katakan. Mereka menghampiri dengan gaya angkuhnya. Pembantu dan tukang pasang tenda pakai baju beginian? Hahaha. Ibu mengejek sambil menatap aku dari atas hingga ke bawah. Aku tidak menghiraukan ibu mertuaku. Lebih fokus memberikan senyuman dan sapaan kepada tamu undangan yang lain. Acaranya mewah banget ya, Bu. Pak. Seorang pria berkata sambil tersenyum kepada kami. Sontak mendengar itu, ibu mertuaku dan ipar-iparku yang lain tertawa keras. Ibu, Bapak, hahaha, mereka itu pembantu di sini. Tuan rumahnya bukan mereka, kata ibu mertuaku di sela-sela tawanya. Iya, si Yumna juga sok-sokan anggun begitu. Biasanya juga seperti orang gila di dapur. Tahu diri dong. Minggir, aku mau ketemu sama tuan rumah. Kami itu tamu terhormat di sini. Bukan kayak kalian, diundang juga enggak. Niat mau makan mewah ya? Itu amplop pasti isinya 20 ribuan kan? Kata Mbak Dewi menuruh. Ia mendorongku dan berusaha masuk. Namun sebelum itu, aku mencekal tangannya kuat hingga membuat langkahnya terhenti. Kamu tidak kenal aku? Tanyaku. Wanita itu tersenyum. Yumna kan? Pembantu nggak tahu diri. Tanya wanita itu. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku ini tuan rumah? Kataku. Bukannya terkejut atau melongo mendengar pernyataanku, mereka semua malah tertawa terbahak-bahak. Seolah apa yang baru saja aku katakan itu adalah sebuah lelucon. Mas Reza yang menyaksikan bagaimana tanggapan keluarganya hanya mampu mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Dengan begitu banyaknya kejanggalan selama ini yang memang menyatakan bahwa kami benar kaya, namun mereka tidak sama sekali percaya. Tidur dulu kalau mau mimpi, Yumna. Kan jadinya anak kamu jadi malu sendiri pas tahu emak sama bapaknya tukang halu. Ibu mertuaku menyahut sambil menepuk singkat bahu putriku yang berada di dalam gendongan papanya. Kamu ingin aku mempermalukan dirimu? Tanya Mbak Dewi menantang. Aku tidak sama sekali takut. Kedua manik mata ini membalas tatapan yang begitu percaya diri. Namun Mas Reza menahan tanganku. Pria itu mencoba menjelaskan sesuatu lewat sorot matanya, namun aku tidak bisa menyimpulkan apa yang dimaksud. Ibu yang kemarin ya? Anggun, sepupuku yang selama ini mengelola toko emas, menunjuk ke ibu dan bersikap ramah. Diundang juga di sini? Tanya wanita itu, dengan senyum khas yang melengkung di kedua sudut bibirnya. Ibu mertuaku tidak menjawab. Wanita itu berusaha menghindar, seperti orang ketakutan namun pura-pura bersikap biasa saja. Ibu, ini saya loh, yang di toko emas kemarin. Anggun berusaha memperkenalkan dirinya. Aku yakin bahwa wanita itu sengaja menaikkan volume suaranya. Mungkin agar orang-orang yang berada di sekeliling terfokus pada wanita itu. Masa lupa sih? Ibu yang jual emas tapi ngelunjak itu kan? Jual emas seharga 10 juta, tapi mintanya dibeli emasnya seharga 20 juta. Anggun terkekeh geli.
Ibu mertuaku bahkan tidak merespon sedikit pun. Wanita itu masih berusaha menghindar hingga membuat Anggun kesal sendiri. Dengan lembut namun cepat, sepupuku itu berhasil menarik tangan ibu agar tidak pergi. Kemarin jual emas karena mau ke sini ya, Bu? Makan yang banyak ya, Bu, biar nggak rugi sama amplopnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Anggun melepaskan tangan ibu mertuaku. Bukannya mereka melenggang pergi, Mbak Laras mendekati Anggun dan hendak melayangkan tamparan. Namun dengan sigap aku mencegah tangannya itu. Malu tahu? Kan Anda orang kaya. Masa begitu cara mainnya? Tanyaku sambil menghempaskan tangannya dengan kasar. Mungkin karena sudah terlanjur kesal, akhirnya mereka memilih untuk pergi meninggalkan kami semua. Ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan siapa kita pada mereka. Bahkan acara belum dimulai dan tamu undangan pun belum datang sepenuhnya. Mas Reza berdiri di sampingku dan sedikit berbisik. Kamu lihat suasana sekitar. Belum ramai kan? Jadi kurasa mereka tidak akan mau percaya. Dan kalaupun percaya saudaraku itu tidak akan malu. Imbuh Mas Reza lagi. Aku sudah terlanjur kesal dibuatnya, Mas. Jelasku sambil menatap suamiku lamat-lamat. Pria itu mengangguk pertanda mengerti. Setelah tangannya terulur dan menggenggam tanganku kuat. Sebentar lagi, jangan gara-gara rasa kesalmu itu membuat semua rencana kita selama ini sia-sia. Aku berdeham. Mungkin bagi orang yang tidak tahu permasalahannya, di mana akan menganggap aku dan Mas Reza adalah anak dan menantu yang kurang ajar. Secara mungkin sekarang begitulah asumsi publik. Namun bagi yang tahu, mencoba masuk dan memahami bagaimana sikap mereka pada aku dan suamiku, akan menganggap wajar atau bahkan balas dendamku ini tidak seberapa dengan apa yang mereka lakukan selama ini kepada kami. Ya, Mas Reza adalah anaknya. Benar, tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Namun pernahkah ada seorang ibu kandung yang rela membiarkan anaknya terlantar dan kelaparan? Aku rasa sejahat-jahatnya seorang ibu, mereka tidak akan sanggup membiarkan hal itu terjadi, mengingat begitu besar perjuangannya untuk melahirkan anak-anak mereka. Namun apa yang ibu mertuaku lakukan? Saat Mas Reza masih lajang dan bekerja sebagai kuli bangunan, ibu mertuaku pernah dengan tanpa perasaan menguncinya dari luar rumah, agar tidak dapat masuk, hanya karena uang yang Mas Reza bawa pulang hanya 20.000 rupiah. Membiarkan suamiku kedinginan dan hampir mati di luar rumah dengan keadaan basah kuyup karena waktu itu sedang hujan. Pun pernah juga, ibu mengusir Mas Reza dari rumah selama seminggu, dikarenakan memecahkan gelasnya. Padahal hanya gelas biasa dan harganya pun standar. Namun ia begitu marah dan benci kepadanya, hingga membuat Mas Reza mau tidak mau harus tinggal di bekas kandang kambing. Dari kecil hingga menikah, di rumah itu Mas Reza hanya dijadikan pembantu, mencuci, mengepel, menyapu, memasak, sudah menjadi kerjaan sehari-harinya sebelum berangkat bekerja sebagai kuli bangunan. Padahal ibu mertuaku memiliki 2 anak perempuan, namun ibu mengasihani mereka begitu berlebihan, sampai tidak memperbolehkan untuk menyentuh pekerjaan apapun. Bang Hendra, Mbak Laras, dan Mbak Dewi, semuanya bergelar sarjana, karena mereka semua dikuliahkan. Beda dengan suamiku, yang sejak bapaknya meninggal dunia, sudah diajarkan hidup mandiri. Mas Reza menceritakan semua kepahitannya kepadaku, yang membuatku tidak dapat membendung air mata ini. Padahal yang baru saja aku sebutkan adalah 3/100 kenangan pahit yang suamiku alami. Namun entah kenapa, dadaku selalu sakit saat mengingat semua itu. Bukan hanya itu, saat kami menikah pun, ibu mertuaku tidak menghadiri pernikahan kami di kantor KUA. Karena saat itu, ibu tidak mengizinkan untuk menggelar acara akad di rumah. Setelah menikah, aku sempat tinggal di rumah itu, rumah suamiku sebelum berangkat ke kota.
Namun perlakuan mereka kepadaku jauh dari kata baik. Aku dihina, direndahkan, dan tidak jarang pula aku dipukul jika apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan kemauan mereka. Hanya 3 hari aku sempat tinggal di sana. Namun 3 hari itu memberikan kenangan yang paling menyeramkan, karena kala itu aku masih lugu dan takut pada keluarga suamiku. Namun berbeda dengan sekarang, aku bangga menjadi pendamping setia untuknya, menemani di saat suka maupun duka. Sekarang aku bisa tersenyum lega menikmati buah kesabaranku selama ini. Sayang, Mas Reza memanggilku sambil menggoyangkan tubuh ini. Ah, ternyata aku sudah lama melamun sendiri, mengingat kenangan pahit itu. Acaranya sudah mau dimulai, kata Mas Reza. Dari kejauhan mataku terfokus pada ipar serta ibu mertuaku yang sedang mengekori kemanapun Dias dan suaminya pergi, seperti lalat pada pantat kerbau. Dia sepertinya menuju ke arahku, membuat benalu-benalu itu juga mengikutinya. Dias berdiri di depanku, sambil tersenyum jahat. Senyumannya seperti mengisyaratkan sesuatu. Aku berusaha bertanya lewat sorot matanya, akan tetapi dia hanya diam saja. Apa kalian benar? Dia mengaku sebagai tuan rumah ini. Tanya Dias kepada ipar-iparku itu, dan mereka pun mengangguk. Dia itu memang gak punya malu, Bu. Berani-beraninya ya mengaku seperti itu. Lihat saja, bajunya pasti dia dapatkan dari hasil mencuri. Anya mungkin sengaja menaikkan suaranya 1 okta, hingga membuat semua orang menatap wanita itu karena memang heboh. Kamu percaya? Tanya Dias. Ya enggak lah, Bu. Mustahil. Mana mungkin si tukang pel jadi tuan rumah sebesar ini. Dia itu miskin dan gak tahu diri. Bisa-bisanya mempermalukan diri sendiri. Sahut Anya lagi. Dari dulu sudah kayak gitu, Bu. Sudah miskin, murahan, lebih murah dari pelacur. Biur, plak. 1 gelas minuman bersoda serta 1 tamparan keras mendarat sempurna pada wajah Anya, membuat wanita itu tidak dapat menyelesaikan ucapannya. Kamu menghina sepupuku, tegas Anggun. Mbak Dewi tidak terima. Wanita itu menepuk tangannya keras. Bapak Ibu yang terhormat, tamu undangan, saya ingin memperkenalkan seorang pembantu dan seorang tukang pasang tenda yang dengan tidak malunya mengaku bahwa mereka itu tuan rumah di sini. Dan ternyata sepupunya ini juga sama. Aku tersenyum penuh arti. Bagus, mereka masuk perangkap. Kalau tidak diundang jangan datang. Sok tahu padahal nggak tahu. Kok bisa sih dia di sini? Apa numpang makan kali ya? Hinaan itu jelas tertuju pada Mbak Dewi. Namun wanita itu tidak menyadarinya. Ia masih tersenyum bangga dan menatapku. Rasakan kamu, malu kan? Tanya wanita itu. Aku mengangkat bahu acuh, lalu menepuk tangan kuat-kuat sambil tertawa. Siapa aku? Aku menggunakan mikrofon yang disodorkan oleh Dias dan bertanya kepada seluruh tamu undangan. Tuan rumah, sahut semua orang. Dias mendekat, ia mencekal tangan Mbak Dewi. Menantu yang selama ini kalian hina merupakan wanita kaya raya. Dan kamu Hendra, kamu tahu dia siapa? Tanya Dias. Ibu menelan salivanya susah payah, matanya melotot tidak percaya. Dias menunjukkan Mas Reza pada Bang Hendra. Dia adalah pemilik saham terbesar di kantorku. Dan mungkin berapa bulan ke depan, kantor itu akan menjadi milik Reza sepenuhnya. Ini tidak mungkin, ucapannya masih tidak percaya. Aku tersenyum. 10 tahun kalian menghina dan menjajah kami, tapi kami hanya diam saja. Sekarang tidak lagi, Ibu. Mas Reza terlihat berapi-api. Pria itu bahkan mengepalkan kedua tangannya. Mungkin untuk mengontrol emosi yang hampir meledak. Kamu masih ingat saat kamu mengusirku? Saat kamu memukuliku? Saat kamu memarahiku?
Ibu hanya diam saja. Wanita itu tertunduk. Sepertinya nyalinya sudah menciut. Begitu pula dengan semua kakak iparku. Tidak ada yang berani mendongakkan wajahnya. Ibu mertuaku dan kakak iparku langsung tersungkur di hadapan kami. Dahi mereka menyentuh lantai, memohon ampun atas segala perlakuan buruk selama ini. Air mata mereka pun tumpah, menyesali setiap hinaan dan perbuatan keji yang pernah mereka lontarkan. Reza, anak ibu minta maaf ya nak. Ibu sudah salah besar. Isak ibu mertuaku, suaranya bergetar hebat. Ampuni ibu ya nak. Ibu dibutakan oleh kesombongan. Mbak Laras dan Mbak Dewi pun tidak kalah histeris dalam meminta maaf, menyesali kata-kata pedas dan fitnahan yang pernah mereka lontarkan kepadaku. Bang Hendra hanya bisa tertunduk malu, tidak berani menatap mata kami. Awalnya Mas Reza nampak begitu murka. Rahangnya mengeras dan matanya menyala oleh amarah yang selama bertahun-tahun dipendam. Namun aku menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menenangkannya. Mas, bisikku lembut, mereka tetap ibu dan saudaramu. Kita bisa memaafkan mereka, Mas. Dengan berat hati, Mas Reza menghela nafas panjang, berusaha meredamkan gejolak di dadanya. Perlahan, dengan penuh keikhlasan, ia membantu ibunya berdiri. Wanita parubaya itu menatap putranya dengan mata tak percaya, sebelum akhirnya memeluknya dengan erat. Tangisannya semakin pecah di pelukan Mas Reza. Terima kasih ya nak. Terima kasih sudah mau memaafkan ibu. Ucapnya lirih di sela isakannya. Aku dan Mas Reza saling bertukar pandang. Meskipun kami telah memaafkan mereka, luka yang terukir selama ini terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Kepercayaan yang hancur membutuhkan waktu untuk dibangun kembali. Kami memaafkan kalian, Bu, Mbak, Bang, kata Mas Reza dengan suara yang lebih tenang, namun tetap tegas. Tapi untuk kembali seperti dulu, kami butuh waktu. Ibu dan para iparku hanya bisa mengangguk lemah, memahami sepenuhnya keputusan kami. Mereka tahu, untuk memulihkan hubungan yang retak ini dibutuhkan lebih dari sekedar permintaan maaf. Setelah kepergian mereka, aku bersandar nyaman di pelukan Mas Reza, menatap para tamu yang masih memadati halaman rumah. Lihat Mas, ujarku pelan, apa yang kita alami ini menjadi bukti nyata. Harga diri seseorang seringkali diukur dari beberapa banyak harta yang dimilikinya. Mereka menghina kita saat kita susah, dan baru menyesal saat melihat kita berlimpah. Mas Reza mengeratkan pelukannya. Tapi kita sudah membuktikannya, sayang. Kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang harga diri dan kesabaran. Dan hari ini, mereka telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang akhirnya hadir setelah badai hinaan menerpa. Hajatan mewah ini bukan hanya menjadi perayaan kesuksesan kami, tetapi juga menjadi babak baru dalam hubungan keluarga kami. Sebuah babak yang semoga diisi dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, bukan lagi oleh kesombongan dan penghinaan. Kisahku dan Mas Reza adalah bukti bahwa merendahkan sesama berdasarkan status adalah kesalahan fatal, dan kerja keras serta kesabaran adalah kunci mengubah takdir. Keluarga seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber luka, dan hubungan yang sehat berakar pada hormat serta kasih sayang. Meski memaafkan terasa berat, itu membebaskan. Dan balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang membungkam serta membesarkan hati untuk mengampuni. Kekayaan sejati bukan hanya materi, namun juga karakter yang kuat dan hati yang mulia, yang mampu memaafkan dan mengambil hikmah dari setiap pahitnya pengalaman. Tamat.